Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar atau mengetahui kompetensi dasar dan materi pembelajaran kimia kelas 12 SMA atau MA kurikulum 2013. Nah, berikut kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama atau 3.1 itu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, antara lain penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 3.2 ini membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, 3 itu kode dari pengetahuan, sedangkan di sini ada 4 itu kode dari keterampilan. Dari 3 ini menyatakan aspek pengetahuan dan 4 di sini menyatakan aspek keterampilan. 4.1-nya menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 melakukan percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Materi pembelajarannya yang pertama, sifat koligatif larutan, ada diagram P dan T, PT, diagram PT, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, osmosis dan tekanan osmosis, sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Itu untuk 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2. Selanjutnya 3.3 menyetarakan persamaan kimia atau persamaan reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektrode. 3.4 menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. 3.5 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. 3.6 menerapkan stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. 4.3 menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan hasil percobaan. 4.4 merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. 4.5 mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi. 4.6 merancang dan melakukan penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Sedangkan materi pembelajarannya itu reaksi redoks, redoks dan sel elektrokimia. Penyetaraan persamaan reaksi redoks, sel volta dan potensial sel, korosi, sel elektrolisis, dan hukum Faraday. Selanjutnya 3.7 itu menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. 3.8 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode ketiga dan unsur golongan transisi atau periode keempat. 4.7 melakukan percobaan pembuatan unsur halogen dan mengidentifikasi sifat kimia dan fisika unsur golongan utama halogen, alkali, atau alkali tanah. 4.8 merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan sifat amfoter aluminium Al3+. Materi pembelajaran yang pertama kimia unsur, kelimpahan unsur-unsur
golongan utama, unsur-unsur periode 3, dan unsur transisi periode 4. Sifat fisis dan sifat kimia, unsur-unsur golongan utama, periode 3, dan unsur transisi periode 4. Ekstraksi, unsur-unsur halogen, alkali, alkali tanah, aluminium, nitrogen, oksigen, belerang, silikon, besi, kromium, tembaga, dan senyawanya. Manfaat unsur dan senyawa golongan utama, periode ketiga, dan transisi periode keempat. Selanjutnya 3.9 menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon, antara lain haloalkana, amina, alkanon, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. 4.9 merancang dan melakukan percobaan untuk sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi, dan atau penafsiran data spektrum inframerah atau IR. Materi pembelajaran tentang struktur, tata nama, sifat, isomer, identifikasi, dan kegunaan senyawa. Haloalkana, amina, alkanol, dan alkoksialkana, alkanal, dan alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Selanjutnya 3.10 menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. 4.10 menyajikan beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. 3.11 menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul, polimer, karbohidrat, protein, dan lemak. 4.11 menalar pembuatan suatu produk dari makromolekul. Materi pembelajarannya benzena dan turunannya, ada struktur, tata nama, sifat, kegunaan. Selanjutnya struktur, tata nama, sifat, penggunaan, dan penggolongan makromolekul, polimer, karbohidrat, protein, dan lemak. Demikian kompetensi dasar dan materi pembelajaran kimia kelas 10 SMA atau MAN kurikulum 2013. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.